Put, bilang aja sih, Put. Kenapa? Bilang aja. Belum, tadi belum mulai. Apa yang belum mulai? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya makasih ya teman-teman udah nyempetin waktunya buat diskusi tentang rangkaian listrik. Kita dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ismanul Syabani, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rian Endam Hidayatullah dari Pendidikan Profesional Teknik Elektro dengan NIM 228-321-0030 angkatan 2021. Baik, terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Agung Rizky Jamas, saya dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, angkatan 2021 dengan NIM 2283210036. Ya, dan saya Putri Andini Maulana, Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2021. Kembali kepada moderator. Baik, kita mulai aja ya teman-teman buat diskusi malam ini ke slide pertamanya. Nah, di sini kita diskusi tentang mata kuliah Bukunya, rangkaian Isma, listrik. bukunya. Kenapa? Bukunya dikasih tahu. Iya. Kan kita nih sekarang lagi MK rangkaian listrik, diskusi rangkaian listrik. Buku yang kita lagi diskusi tuh Ya, baik. Mohon maaf, karena ada yang kesalahan teknis ya. Mungkin dilanjut dengan saya aja. Baik, saya buka saja. Terima kasih teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Seharusnya kita tadi berempat, cuman tadi kita ada kesalahan teknis dengan teman kita, dia keluar mungkin gara-gara jaringan, mungkin nanti dia akan masuk kembali. Di sini kita akan membahas tentang tentang rangkaian dengan sumber DC terhubung paralel dengan beban R, LL, LCC, LC, dan RLC. Dan di sini kita mengutip atau melihat dari buku
Mungkin moderator bisa lihat bukunya. Oke, sini dengan buku Electric Circuit Analysis dari KS Sares Kumar. Electric Circuit Analysis. Mungkin bisa next. Nah, di sini di buku tersebut menjelaskan tentang parallel circuit measurements yang mendeskripsikan bahwasannya in this chapter we study simple circuit containing on type of elements, resistor, inductor, or capacitor, driven beyond source at an independent voltage source of independent current source. The circuits may contain more than one element, but all of them will be of same type except the source. The aim of the study will be to understand the behavior of each element type thoroughly. We will also deal with series and parallel equivalents that can be used to replace series or parallel connection of multi-type element of same type beyond equivalent element of the type. Moreover, we will meet with two very interesting source function unit, impulse function and unit step function. The function are extremely important in circuit analysis. Nah, di situ menjelaskan bahwasannya pengukuran sirkuit paralel. Dalam bab ini kita mempelajari rangkaian sederhana yang mengandung satu jenis elemen resistor, induktor, atau kapasitor yang digerakkan oleh satu sumber, baik sumber tegangan bebas maupun sumber arus bebas. Sumber tegangan bebas itu yang dimaksud itu adalah sumber yang satu arah. Kalau arus bebas itu arus bolak-balik. Lalu sirkuit ini mungkin berisi lebih dari satu elemen, tetapi semuanya akan bertipe sama kecuali sumbernya. Jadi ketika kan sini kan menjelaskan bahwa sirkuit ini mungkin berisi lebih dari satu elemen, tetapi semuanya akan bertipe sama kecuali dari sumbernya. Jadi ketika sumber itu mengeluarkan AC dan dia melewati resistor, induktor ataupun kapasitor, mereka akan berubah menjadi DC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perilaku setiap jenis elemen secara menyeluruh. Kami juga akan berurusan dengan setara seri dan paralel yang dapat digunakan untuk menggantikan koneksi seri atau paralel dari beberapa elemen dari jenis yang sama dengan satu elemen setara dari jenis itu. Lalu selain itu, kita akan bertemu dengan dua fungsi sumber yang sangat menarik, fungsi impuls satuannya T dan fungsi langkah-langkah satuannya T. Fungsi-fungsi ini sangat penting dalam analisis sirkuit. Mungkin bisa di next. Lalu di sini ada parallel connection of resistor. Jadi di sini menjelaskan bahwasannya rangkaian yang menghubungkan resistor dengan paralel. Consider parallel connection of an resistor R1, R2, Rn infinite. Lalu the volta variabelnya adalah or equivalent, yaitu 1 per R equivalent sama dengan apa ini? Sebentar. Sama dengan E KVL K sama dengan 1 per R RK. Yang artinya itu KVL in the loops formed by parallel connection uplink KCL at the positive node of voltage source and using element
equation of resistor began. Dia berbicara bahwasannya di sini ada pertimbangan koneksi paralel dari resistor R1, R2, Rn pada gambar tersebut. Lalu tegangan melintasi kombinasi paralel adalah variabel umum. Ini mengikuti dari melamar. Bukan dari melamar sebenarnya ya. Ini mengikuti dari arus mungkin. Lalu KVL dalam loop yang dibentuk oleh koneksi paralel menerapkan KCL pada simpul positif dari sumber tegangan. Dan menggunakan persamaan elemen resistor, kita akan mendapatkan. Mungkin di next berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada penjelasan sebelumnya. Saya akan melanjutkan yang slide selanjutnya, yaitu nah, di sini ada rumus bahwa I atau T sama dengan I1 atau T ditambah I2 ditambah titik-titik dan sampai I seterusnya. Begitu juga untuk semuanya. Kemudian I sama dengan G1 V atau T ditambah G2 V atau T ditambah titik-titik dan seterusnya sampai semua. Sampai G yang terbanyak gitu. Kemudian I sama dengan G1 ditambah G2, kemudian titik-titik G seterusnya. Begitu juga seterusnya. Kemudian VT sama dengan G ekuivalen I T untuk semua, kemudian T di mana G ekuivalen sama dengan N sigma K1 G2 atau ekuivalen 1 per R ekuivalen sama dengan N sigma K1 sama dengan sigma K1 1 per R2. Jadi di sini itu seperti rumus arus yang melewati tiap-tiap beban kemudian dikumpulkan itu menjadi di satu titik kumpul gitu. Seperti itu penjelasannya. Kemudian hence the entire parallel combination can be replaced by a resistor with a conductor value equal to sum of conductance values of all resistor in the parallel combination as far as the V sampai I relationship is concerned further. Kemudian di sini juga ada rumus yang nggak jauh berbeda dari sebelumnya. Di sini I atau T sama dengan
I1 ditambah I2, kemudian ditambah sampai seterusnya, sampai batasnya gitu, sampai IN. Begitu juga sama di sini IT dibagi I2, kemudian sampai seterusnya IN ada sama dengan G1, G2 dibagi sampai seterusnya GN gitu. Ini sama sih sebenarnya rumus-rumus tentang keparalelan ini. Pokoknya rumusnya itu I tiap cabang itu digabungin jadi satu, berkumpul di tiap beban. Slide selanjutnya. Di sini ada yang tadi kan menjelaskan tentang apa tadi? Yang resistor, kemudian arus yang resistor. Kemudian di sini ada parallel connection of inductor. Yang di sini tentang induktor. We develop the equivalent of an inductor in parallel. In this section, we consider only magnetically uncoupled inductor in selection. Yang artinya itu sebentar. Di sini dijelaskan tentang mengembangkan ekuivalen atau yang tadi kayak IN itu, kemudian induktor secara paralel ini mempertimbangkan induktor yang tidak berpasangan secara magnetis. Jadi begitu. Nah, di sini juga ada rangkaiannya ya kan. Jadi dari sumber itu volt, tegangan, kemudian arus mengalir ke L1, kemudian ke bawah. Kemudian arus itu nerabas ke L2, yang kemudian ke bawah itu ke netral. Kemudian selanjutnya arus itu juga ke seterusnya gitu, sampai banyak cabang-cabang berikutnya. Nah, sini penjelasannya, the change in inductor current over a time in interval is given by the V second applied to it during that time interval divided by value of inductance. We assume zero until current mana tadi? Current at T sama dengan 0 and hence. Nah, artinya perubahan arus induktor selama selang waktu yang diberikan oleh V detik atau tadi V second yang diterapkan pada selama selang waktu itu dibagi dengan nilai konduksi, maka hasilnya adalah 0. I sama dengan 0 yang tadi itu. Kemudian di sini juga ada rumus I apa itu?
Oh, I1. Bukan nih. IK atau T sama dengan 0 ditambah IL. IL atau V T DT for K sama dengan 1 for N. Kemudian the V second product applied to all the inductor will be equal science. They all share a common voltage from T sama dengan 0 onward. Hence, the current inductor will be inverse proportion the inductance value I dikali IE. Kemudian di sini juga ada rumus yang semuanya hampir sama gitu. Bahwa I1 atau T dibagi I2 dan seterusnya sampai IN gitu. Sama dengan I per L1 dibagi I per L2 sampai seterusnya I per N. Future application KCL at the plus V node of voltage short the circuit in fig bisa dilihat di gambarnya juga hampir sama. Therefore we see that a single inductor L equivalent can represent the N inductor in parallel as far as the mana tuh? As the V sampai I relationship is cornered. This implies that the source will not be able to distinguish between the parallel combination of inductor and a single inductor that is the parallel equivalent. Nah, tuh artinya kita melihat bahwa induktor L ini dapat mewakili N induktor secara paralel sejauh hubungan V sampai I ini menyiratkan bahwa sumber tidak dapat membedakan antara kombinasi paralel dari induktor dan induktor tunggal secara setara paralel. Semua induktor ini memiliki hubungan awal 0 dengan energi awal 0. Perubahan hubungan dalam induktansi selang waktu dengan V detik yang diterapkan pada selama selang waktu itu karena semuanya dimulai dari 0. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf gitu. Kalau penjelasannya kurang ataupun apa bisa kita diskusikan.
Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya baik, mungkin langsung dilanjut saja dengan teman. Yang selanjutnya Isma. Moderator. Digeser dulu slide selanjutnya, Putri, tolong. Nah, ngelanjutin materinya yang barusan Adrian sampaikan itu kan tentang parallel connection of inductor. Hence, the stored energy at any instant in inductor is proportional to square of Vs product them into it till that instant, provided the inductor was entirely relaxed. Di sini ada rumus. Rumusnya itu I total atau T sama dengan I1 dalam kurung T plus I2 dalam kurung T plus titik-titik plus IN dalam kurung T sama dengan setengah dalam kurung 1/L1 ditambah 1/L2 ditambah titik-titik ditambah 1/Ln pod C kuadrat sama dengan 1/2L ekuivalen dalam kurung pod per second kuadrat sama dengan energi stored in an initial relaxed inductor L equivalent. Therefore, in the parallel, hence the stored energy at any instant in an inductor is proportional to square of V as product them into it till that instant provide the inductor. Therefore, in the parallel, the equivalent inductance like give the correct value for stored energy. Note that we have shown this only for a parallel connection of initial relaxed inductor. Maksudnya di sini menjelaskan bahwasannya I sama dengan E1 plus E2 plus E lagi. Itu volt per detik. Maksudnya di sini energi yang tersimpan dalam induktor yang awalnya santai atau lambat karena dia paralel, energi yang tersimpan setiap saat dalam sebuah induktor sebanding dengan kuadrat dari produk V strip S yang dibuang ke dalamnya sampai saat itu, asalkan induktor pada awalnya relax. Oleh karena itu, dalam paralel, induktansi setara Lake memberikan nilai yang benar untuk energi yang tersimpan. Perhatikan di buku ini telah ditunjukkan hanya untuk koneksi paralel dari induktor yang awalnya. Boleh di slide, Putri. Therefore, the equivalent inductance L equivalent give the correct value for stored energy. Note that we have shown this only for a parallel connection of entirely relaxed inductor. Yang dikotakin ini yang kayak intinya dari apa yang dibahas tadi. Kan yang tadi dibahas itu parallel connection koneksi ke induktor. Maksudnya a single induktor L equivalent sama dengan 1/VL
can represent a set of inductor in parallel voltage V second and flux link are common variable in parallel connection of internally relaxed inductor. Total current dan total stored energy will be shared by the inductor in inverse proportion to their induction value. Maksudnya di sini induktansi ekuivalennya memberikan nilai yang benar untuk energi yang tersimpan. Di buku ini juga telah ditunjukkan hanya untuk koneksi paralel dari induktor. Induktor tunggal sama dengan dapat mewakili satu set N induktor secara paralel. Volt second dan hubungan flux adalah variabel umum dalam hubungan paralel dari induktor yang awalnya lambat atau santai. Total arus dan total energi yang tersimpan akan dibagi oleh induktor dalam proporsi terbalik dengan nilai induktansinya. Terus di sini it can be shown the conclusive array above are valid for inductor with non-zero initial current. Maksudnya di sini dapat ditunjukkan bahwa kesimpulan yang diperoleh dari atas berlaku untuk induktor dengan arus awal, bukan 0. Induktor with equivalent in flux like circulating current in loops formed by the inductor can appear under certain conditions, thereby trapping a portion of total energy and hiding that portion of initial energy from rest of the circuit forever. Maksudnya di sini kita dengan flux yang awalnya sama, yang tidak sama harus bersirkulasi dalam loop lokal dan bentuk untuk induktor dalam muncul dalam tertentu sehingga menjebak sebagian dari total energi awal dan dari energi awal dari sisa sirkuit berkepanjangan atau kontinu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang